Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Kembali bertemu kepada Bapak, anak-anak sekalian melalui video pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bab 4, yakni indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Perlu anak-anak ketahui bahwa sholat adalah tiang agama. Artinya kalau kita mengerjakan sholat sama dengan kita menegakkan agama, mengokohkan agama. Untuk itu perlunya kita memahami tentang sholat. Sholat diterima oleh Rasulullah SAW sejak peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di saat itulah kewajiban sholat diterima oleh orang muslim. Kemudian pada saat ini, pada materi ini kita akan memasuki materi tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah sangat besar fadilah dan keutamaannya, bahkan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut berbunyi, Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fazzi bi sab'in wa 'ishrina darajat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu Rasulullah bersabda, dibandingkan salat sendirian, salat berjamaah 27 derajat. Demikianlah keutamaan dari salat berjamaah. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa sangat besar fadilah dan keutamaan dari salat berjamaah, yaitu 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Dalam salat bisa kita kerjakan secara berjamaah dan sendirian. Yang namanya berjamaah itu salat yang adanya imam dan makmum. Kemudian kalau salat sendirian itu disebut dengan salat munfarid. Baiklah, berkenaan dengan salat berjamaah harus kita perhatikan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama adanya imam. Imam ini juga memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, seorang imam itu harus laki-laki, namun jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian jika imamnya itu perempuan, jamaahnya itu terdiri dari semua perempuan. Jadi tidak boleh seorang perempuan itu memakmumi, maksudnya mengimani laki-laki jamaahnya. Kemudian seorang imam ini harus baligh dan berakal sehat. Dalam arti kata, seorang imam sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian juga berakal sehat. Berikutnya yang menjadi syarat seorang imam yaitu fasih. Fasih di sini artinya dia bacaan Qur'annya bagus, kemudian banyak hafalan Al-Qur'annya. Selanjutnya memiliki ilmu agama yang luas. Jadi pengetahuan seorang imam ini, pengetahuannya lebih dari yang ada daripada makmumnya. Syarat berikutnya untuk menjadi seorang imam, memahami tentang tata cara sholat berjamaah. Jadi dalam sholat berjamaah itu memiliki tata cara. Kalau imam ini batal,
ketika dia menjadi seorang imam, begitu dia tahu tentang ilmu sholat berjamaah, dia bisa mengatur bagaimana cara membatalkan sholatnya. Berikutnya yang harus kita perhatikan, karena dalam sholat berjamaah itu ada imam dan makmum, maka makmum di sini harus memperhatikan beberapa ketentuan juga. Pertama, jika seorang makmum harus berniat menjadi makmum. Contohnya, ketika sholat maghrib, niatnya usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, kalau dia seorang imam, maka makmum diganti dengan imaman lillahi ta'ala. Berikutnya, mengikuti gerakan imam. Nah, di sini anak-anak perlu paham. Kenapa? Karena ketika seorang makmum mendahului gerakan imam, salatnya tidak sah. Contoh, ketika takbiratul ihram, seorang imam harus dahulu mengangkat takbir, baru makmum mengangkat takbir. Allahu Akbar, baru makmumnya mengikuti setelah imam. Nah, di situ. Begitu juga dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Selanjutnya, tidak mendahului imam, seperti yang Bapak katakan tadi, jangan sampai makmum mendahului gerakan imam. Berikutnya, jamaah sholat harus dalam satu tempat. Nah, di sini dalam sholat berjamaah makmum tidak boleh ya di tempat yang lain. Kenapa? Karena yang namanya sholat berjamaah harus dalam satu tempat. Selanjutnya yang menjadi syarat untuk menjadi sholat berjamaah, yaitu tadi sudah disinggung, berada dalam satu majelis atau satu tempat. Baiklah anak-anak sekalian, syarat berikutnya untuk melaksanakan sholat berjamaah yaitu melaksanakan sholat berjamaah sesuai dengan niatnya imam. Jadi kalau imamnya mengerjakan sholat maghrib, maka niatnya makmum juga sholat maghrib. Kemudian sebagai kesimpulan kita pada materi hari ini, yaitu dalam sholat itu adalah perintah agama, kemudian sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Dalam sholat berjamaah hendaknya memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu imam, kemudian makmum, selanjutnya sholat dikerjakan dalam satu majelis, terakhir mengerjakan sholat berjamaah ini sesuai dengan niatnya imam. Baiklah anak-anak, demikianlah untuk materi kita. Sebagai tujuan pembelajaran pada materi ini, diharapkan kepada anak-anak sekalian bisa memahami pengertian dari sholat berjamaah, kemudian memahami ketentuan dalam sholat berjamaah, dan mampu mempraktekkan sholat berjamaah sesuai dengan ketentuan yang ada. Terakhir Bapak sampaikan, kalian diharapkan untuk tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan teruslah waspada dalam menangani wabah virus corona. Tetap menjaga kesehatan tubuh, rajin olahraga, memakai masker, menjaga jarak, dan terakhir tetap memakan makanan yang bergizi. Demikian. Usikum binafsikum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.